Ini sama kayak orang menikah, Bang. Ya, Pada saat kita ngobrol, ada perjanjian pranikah, Bang. ya. Sudah kita tanda tangani. Sudah tanda tangani semua nih. Sudah setuju. Udah setuju semua. Tanda tangan. Semua kata tangan, nggak ada yang nolak. Ya, terus? Kemudian pas mau tunangan, Bang, Ya. udah ditetapkan hari kapan tunangannya. Tahu-tahu Tiba-tiba dikatakan, wah kita nggak mau karena ada tempatnya nggak bisa. ya. Ya, pastilah perempuan ini marah Bang sama kita. Tapi perjanjian yang sudah ada, yang sudah ditandatangani kedua belah pihak. Aku nek meh protes, aku protesnya saat burung itu datang. Terus ini venue-ne wis dadi, anggarane wis metu, kene wis wesel kabeh. Bar kuwi protes, ngopo protes saiki? Kene iki kesel. Pak Ganjar sama Kesel ono nggone entek. soal tidak itu tidak sesuatu untuk termasuk untuk Pak Ganjar ya. Enggak gua. Harus meminta maaf secara terbuka, bahkan mereka ini semua bisa dituntut secara pidana. Kenapa? Karena mereka telah merugikan bangsa dan negara kita. Betapa banyak dana yang sudah dikeluarkan untuk persiapan, infrastruktur, latihan, dan sebagainya. Betapa banyak harapan UMKM yang sudah menyiapkan segala macam bentuk souvenir yang akan mereka jual, akhirnya kehilangan kesempatan. Betapa banyak UMKM yang sudah berusaha untuk menyiapkan dagangan-dagangan mereka menyambut Piala Dunia, akhirnya mereka harus merugi. Ini yang harus kita pahami bersama-sama, sehingga kemudian sepak bola itu sangat alergi dimasukkan unsur-unsur politik. Kenapa? Karena sepak bola jatuhnya football for unity, football untuk persatuan. Dan lewat Piala Dunia, persatuan ini akan coba dibangun lewat sepak bola. Nah, kalau mau bicara soal politik, yang tepat adalah di Interparliament Union kemarin. Di sana, di IPU itu yang paling pas, bukan di sepak bola. Nah, kalau bicara Israel di sepak bola, ini saya kasih tahu juga biar pemahamannya ada. Pelatih Palestina itu orang Israel. Namanya Azmi Nasser, orang Israel. Kemudian sekarang pemain Israel itu ada orang Islam. Bahkan striker utama yang namanya Ahmad Salman itu orang Islam. Setiap kali cetak gol dia selalu sujud syukur. Kemudian ada Saadia, bahkan kaptennya Nabris Sabki itu juga orang Islam. Gitu. Artinya ada saudara-saudara Islam juga kita di sana gitu. Kalau mau bicara konteks Islaman ya, konteks agama. Kalau kemudian dibilang ini kita dianggap kemudian kita mendukung Israel, jelas tidak. Presiden Jokowi tadi sudah menyatakan kita tegas bahwa kita mendukung kemerdekaan Israel. Seperti apa yang dikatakan oleh kemerdekaan Palestina, seperti apa yang dikatakan oleh Zuhair Al-Soun, bahwa dia katakan nahnu nu'minu la yughayyir, gitu. Bahwa kami percaya dan tidak akan berubah, Indonesia akan mendukung kemerdekaan Israel. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menegaskan bahwa dirinya tak terpikir untuk maju dalam kontestasi pemilihan presiden 2024. Meskipun muncul sejumlah dukungan bahwa dia cocok menjadi pendamping Ganjar Pranowo. Sampai detik ini yang ada dalam benak saya adalah bagaimana mengemban amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Menteri Agama dengan sebaik-baiknya. Sebagai pembantu beliau, saya hanya tegak lurus kepada Presiden Jokowi. Tidak pernah memikirkan cawapres atau target politik lainnya, ujar Yakut. Sebelumnya, Generasi Muda Pembangunan Indonesia atau GMPI menilai sosok Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mempunyai peluang besar menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Yakut menyatakan sebagai bentuk komitmennya untuk totalitas membantu Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatan, ia bahkan tidak mendaftar sebagai calon anggota legislatif pada Pileg 2024. Ia mengaku tidak mudah untuk membuat keputusan tersebut. Namun karena niat ingin mengabdi kepada negara dengan sepenuh hati, pilihan itu dianggapnya sebagai opsi terbaik. Saya hanya ingin fokus dan tidak terbagi-bagi. Sejak awal ketika diberi mandat ini oleh Presiden Jokowi pada Desember 2020,
Saya pribadi sudah berjanji akan totalitas mengemban tugas dari Presiden sebagai menak sampai akhir, kata pria juga menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor ini. Kendati demikian, ia mengucapkan terima kasih kepada GMPI karena pemberian dukungan kepada tokoh tertentu sebagai hal wajar dan menunjukkan praktik demokrasi yang berjalan baik. Di sisi lain, Yakut optimis Pilpres 2024 berlangsung lebih demokratis. Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia sudah semakin dewasa dalam melihat perbedaan pandangan dan pilihan dalam perpolitikan. Dia juga berharap penggunaan identitas keagamaan untuk kepentingan politik praktis bisa dicegah. Ada kepentingan bangsa ini yang lebih penting dan luas untuk terus diperjuangkan bersama, yakni terwujudnya persatuan nasional dan masyarakat yang semakin sejahtera. Maka sayang sekali jika jalinan yang sudah kokoh ini tercederai oleh kepentingan politik jangka pendek, katanya.